Baik Kakak, kita lanjutkan pada sesi berikutnya ini. Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sesi sebelumnya adalah set bisnis. Sekarang kita akan melakukan penyesuaian yang lainnya. Pertama, kita buka dulu ini sekolah bisnisnya, file database kita ya, tergantung apa yang Kakak simpan kemarin. Nah, kemarin kita sudah melakukan pengaturan untuk detail bisnis, format tanggal, dan mata uang. Maka yang berikutnya kita akan atur bagian akun. Bagian akun ini adalah pos-pos keuangan yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi organisasi atau bisnis kita. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Bagian akunnya di sini ada neraca. Nih, neraca, dan ada laporan laba rugi. Masing-masing terbagi menjadi dua jendela. Nah, tapi di dalam masing-masingnya pun ada buat kelompok baru dan buat akun baru. Buat kelompok baru dan buat akun baru. Jumlah baru juga nanti akan kami jelaskan maksudnya bagaimana. Nah, apa bedanya buat kelompok baru dan akun baru? Kalau buat kelompok baru, ini yang muncul yang hurufnya ditebalkan ini ya. Aset, kewajiban, ini adalah bawaan, tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah yang ada pilihan ubah ini ya. Ini aset lancar ini adalah kelompok baru. Kalau Anda mengklik kelompok baru, maka akan membuat hal apa ini semacam aset lancar, aset tetap, kemudian pendapatan, kemudian biaya, ini adalah kelompok baru. Dan itu bisa dirubah. Misalnya ini ya, kita klik ubah, ini aset lancar. Saya pengen nambah huruf S-nya. Saya pengen nambah huruf S-nya. Nih, perbaharui. Maka di sini aset lancarnya double S. Jadi pertama ini bisa dirubah sesuai dengan nama yang Anda inginkan untuk organisasi atau bisnis Anda. Kalau buat kelompok baru, misalnya ini kita buat kelompok baru di aktifan kelompok neraca ya. Misalnya di sini utang jangka panjang. Kemudian akan ada pilihan kelompok apa? Nah, masuknya ke kelompok kewajiban karena utang itu kewajiban. Kita klik buat. Kalau klik buat tambah bahan baru itu nanti munculnya jendela ini. Tapi kalau buat nanti akan keluar setelahnya. Nah, ini ada kelompok baru, utang jangka panjang. Nah, nanti kalau buat akun baru sekarang apa? Nah, kita klik saja. Misalnya utang bank. Misalnya. Deposito. Karena saya muslim, saya tulis syariah misalnya. Kode ini sesuai pilihan saja, bisa diisi bisa tidak. Kelompoknya neraca betul. Kita klik utang jangka panjang. Berarti utang bank deposito syariah itu akan masuk ke utang jangka panjang. Nah, ini bukan aktivitas operasional, ini untuk laporan kas. Karena ini investasi, maka nanti finansial ya. Ini klik finansial, utang. Kemudian klik buat. Nah, dia akan muncul di bawahnya utang jangka panjang. Ini ya. Utang bank deposito syariah. Ini kalau di neraca. Kalau di laporan laba rugi juga sama. Misalnya saya mau merubah ini, penjualan lainnya. Saya rubah, klik ubah. Misalnya karena ini sekolah, maka saya tulis penerimaan SPP siswa. Masuk ke pendapatan dan ini sudah bawaannya given, kita klik perbarui. Maka di sini ada penerimaan SPP siswa. Yang berikutnya, ini saya rubah, jangan pendapatan, penerimaan misalnya. Oke, kita rubah penerimaan. Perbarui. Nah, ini penerimaan.
Misalnya pendapatan bunga saya rubah menjadi penerimaan dana pembangunan. Klik perbarui. Maka di sini sudah ada muncul penerimaan dana pembangunan. Biaya-biaya ini juga bisa Anda edit, bisa Anda tambahkan. Misalnya di sini tidak ada biaya internet misalnya. Nah, saya tambahkan. Karena ini bukan kelompok, jadi saya buat akun baru. Saya akan masukkan ke biaya. Misalnya biaya internet. Masuknya laba rugi. Nah, ini klasifikasinya biaya. Operasional kita klik buat. Maka akan muncul di sini biaya internet. Nih, biaya internet sudah ada. Kemudian kalau ini saya merubah, bukan biaya, kita rubah menjadi pengeluaran. Oke, kita klik perbarui, maka otomatis pengeluaran. Kemudian laba rugi ini, kalau seperti ini tidak aktif tulisannya agak abu-abu gitu, berarti tidak bisa diperbarui. Tapi kita coba dulu misalnya surplus defisit. Ya bisa ya, maaf. Surplus defisit karena memang kalau bicara sekolah itu bukan laba rugi tapi surplus atau defisit. Nah, ini apa yang kita rubah untuk data detail akun seperti ini. Jadi Anda bisa tambahkan sesuai yang Anda inginkan. Misalnya kita buat akun baru di neraca kas kecil misalnya. Kelompoknya apa? Aktiva lancar, aset lancar, alokasi operasional. Kita klik buat. Maka di sini ada kas kecil. Nah, kenapa saya tidak mengajarkan kas dan bank? Nanti ada pertemuan berikutnya. Begitu juga piutang dan utang ya. Saya kira untuk perubahan detail bagian akun cukup sampai di sini. Anda bisa lanjutkan. Anda bisa hapus. Maaf saya tadi tidak menjelaskan misalnya ini ya. Biaya administrasi bank saya mau hapus, kita klik hapus. Anda yakin? Hapus. Maka di sini sudah tidak ada. Jadi kalau Anda ingin merapikan unsur-unsur biaya di sini atau unsur akun di sini, Anda bisa edit maupun hapus atau tambahkan. Demikian pada sesi ini, semoga bermanfaat.